Tes, tes. Akhirnya setelah sekian lama saya diperkaus UAS dan revisi beberapa tugas, belum lagi di sekolahan saya itu sering kedatangan kaiju yang ngebuat saya terpaksa menjauhi keramaian agar bisa berubah tanpa ketahuan orang-orang. Dan langsung saja sebelum dada saya kelap-kelip, perkenalkan nama saya Alif. Jadi di video kali ini saya mau ngeyaping tentang HP Redmi Note 13 Pro 5G. Nah, Redmi Note 13 Pro 5G ini adalah salah satu HP yang menurut saya cukup menarik di kelas harganya. Karena di saat banyak orang sibuk mencari HP yang bisa gaming, kamera bagus, baterai awet, dan layar bagus dalam satu paket, Xiaomi datang membawa HP ini dan langsung membuat banyak orang berpikir keras sampai lupa bahwa besok ada ulangan. Dan sebelum masuk ke pembahasan spesifikasi, saya mau ngomong dulu kalau Redmi Note 13 Pro 5G ini dirilis secara global pada tahun 2024 dan langsung menjadi salah satu produk yang paling banyak dibicarakan di kelas menengah. Karena di saat komentator masih sibuk menawarkan kamera 50 atau 60 megapiksel, tiba-tiba Xiaomi datang membawa kamera 200 megapiksel dan membuat orang-orang bertanya, apakah ini HP atau satelit pengamat cuaca? Untuk harganya sendiri saat awal rilis berada di kisaran 4-5 jutaan rupiah. Tergantung varian memori yang dipilih, memang bukan harga yang bisa dibayar dengan ucapan terima kasih dan doa orang tua. Tetapi masih cukup menarik melihat spesifikasi yang ditawarkan. Dan sekarang kita mulai dari unboxingnya dulu. Ketika kalian membuka kotak, kalian akan menemukan satu unit HP dan kalian akan menemukan charger 67 watt dan kabel USB Type-C, dan kalian akan menemukan soft case, SIM injector, dan beberapa dokumen. Jadi kalian tidak perlu langsung lari ke toko aksesoris untuk membeli charger tambahan. Ya, sekarang kita bahas desainnya. Sekarang kita bahas desainnya dulu. Gini, bos. Dan sekarang kita bahas dulu desainnya. Dan sekarang kita bahas dulu desainnya. Menurut saya desain Redmi Note 13 Pro 5G ini terlihat elegan dan premium. Bagian belakangnya terlihat bersih dengan 3 lingkaran kamera yang disusun rapi, dan jika dilihat dari jauh kesannya adalah HP mahal. Meskipun rekening penggunanya belum tentu ikut terlihat mahal. Untuk bobotnya sendiri, HP ini berada di kisaran sekitar 187 gram. Jadi masih terasa nyaman digenggam untuk aktivitas harian, mau dibuat chat, nonton YouTube, main game, atau menunggu balasan chat yang entah kapan balasannya.
Dan menariknya lagi, HP ini sudah memiliki sertifikasi IP54 yang artinya memiliki perlindungan terhadap debu dan cipratan air. Memang bukan berarti kalian boleh membawa HP ini menyelam untuk mencari Atlantis, tetapi setidaknya lebih tenang untuk pemakaian sehari-hari. Berpindah ke bagian layar yang menjadi salah satu kelebihan terbesar HP ini, Redmi Note 13 Pro 5G menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1,5K, dan jujur saya layarnya adalah salah satu yang paling enak dilihat di kelas harganya. Warna yang ditampilkan terlihat tajam, kontrasnya bagus, dan hitamnya pekat. Jadi mau nonton film, anime, YouTube, atau melihat foto hasil kamera sendiri sambil berpura-pura menjadi fotografer profesional sebelumnya terasa menyenangkan. Layarnya sendiri juga sudah mendukung refresh rate 120 Hz, dan bagi yang belum tahu, intinya adalah semua gerakan terasa lebih mulus, mau scroll sosial media atau berpindah menu game terasa lebih responsif. Dan untuk tingkat kecerahannya juga sudah tinggi, jadi saat digunakan di luar ruangan, layarnya masih bisa dilihat, tidak seperti masa depan saya ketika melihat soal matematika yang baru dibagikan oleh para guru. Sekarang kita masuk ke bagian performa. Redmi Note 13 Pro 5G ditenagai oleh Snapdragon 7S Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer. Chipset ini memiliki 8 inti prosesor dan CPU Adreno yang cukup bertenaga untuk berbagai aktivitas. Untuk pemakaian harian seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, dan multitasking, HP ini terasa sangat lancar. Untuk skor Antutunya sendiri berada di kisaran 600 hingga 700 ribu poin. Dan angka ini sudah cukup untuk menjalankan beberapa game populer pada saat ini. Seperti Mobile Legends dapat berjalan dengan sangat lancar, efek skill, teamfight, dan momen ketika tank disalahkan meskipun yang blunder adalah MM-nya sendiri. Semuanya dapat ditampilkan dengan lebih baik. Untuk COD Mobile dan Honor of King juga tidak menjadi masalah. Jadi kalau kalian masih lost track menggunakan HP ini, mungkin yang harus ditingkatkan bukan spesifikasi HP-nya, melainkan spiritualitas ranked kalian. Kemudian untuk varian memorinya tersedia dalam dua pilihan, yaitu 8 GB dan 12 GB, dengan memori internal hingga 512 GB. Dan menurut saya kapasitas ini sudah besar sekali. Kalian bisa menyimpan game, foto, video, dokumen, screenshotan MVP, screenshot Savek, dan screenshot chat yang masih menunggu kepastian hingga saat ini. Sekarang kita bahas sistem operasinya. HP ini menggunakan HyperOS yang menjadi penerus dari MIUI. Tampilannya terlihat lebih modern dan memiliki berbagai fitur menarik, mulai dari kostumisasi, fitur keamanan, sampai optimasi sistem, yang membuat pengalaman pengguna menjadi lebih nyaman. Meskipun tetap saja ada kemungkinan kalian menghabiskan waktu 1 jam hanya untuk memilih wallpaper yang besoknya akan diganti lagi. Lalu kita masuk ke bagian baterai. Redmi Note 13 Pro 5G membawa baterai berkapasitas 5100 mAh. Untuk pemakaian normal, baterai ini bisa bertahan sampai 1 hari penuh. Mau untuk sosial media, nonton, chat, atau bermain game dalam batas waktu wajar, masih cukup aman. Dan yang paling menarik adalah fast charging 67 watt. Fitur ini ngebuat pengisian daya menjadi jauh lebih cepat. Jadi saat baterai kalian tersisa 1% dan teman kalian sudah mengirim pesan, "Woi, mana?" Kalian masih punya kesempatan untuk mengisi daya tanpa harus menunggu sampai musim panen berikutnya.
Dan sekarang kita berpindah ke bagian audio. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Nah, untuk hasil suaranya terdengar lebih keras dan lebih imersif. Saat menonton film atau mendengarkan musik, pengalamannya terasa lebih menyenangkan. Dan sekarang kita masuk ke bagian paling sering menjadi bahan permasalahan, yaitu kamera. Nah, untuk Redmi Note 13 Pro 5G membawa kamera utama 200 megapiksel dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Dan jujur saja, ini adalah salah satu daya tarik terbesarnya. Untuk foto siang hari, hasilnya memiliki detail yang sangat baik, warna yang dihasilkan terlihat lebih menarik, dan dynamic range-nya juga bagus. Dan untuk foto malam hari, hasilnya masih tergolong bagus, berkat adanya OIS dan night mode. Jadi kalau kalian suka foto pemandangan, foto makanan, atau foto teman yang tiba-tiba hilang ketika disuruh bayar patungan, HP ini masih bisa diandalkan. Dan untuk kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Cukup untuk selfie, video call, dan membuat konten sosial media. Dan untuk perekaman video juga sudah cukup memadai untuk kebutuhan harian. Jadi bagi kalian yang suka membuat konten TikTok atau Instagram Reels, HP ini masih sangat layak digunakan. Dan setelah melihat semua spesifikasinya, menurut saya kelebihan terbesar dari Redmi Note 13 Pro 5G ini adalah keseimbangan yang ditawarkannya. Karena dia tidak hanya bagus di satu bagian saja. Layarnya bagus, performanya bagus, kameranya menarik, baterainya besar, chargernya cepat, dan pengalaman pakainya juga menyenangkan. Masih ada beberapa kompetitor yang memiliki performa yang lebih tinggi di harga yang mirip. Dan masih ada orang yang akan berdebat di kolom komentar selama berjam-jam hanya untuk membuktikan bahwa HP pilihannya paling benar. Tetapi secara keseluruhan, HP Redmi Note 13 Pro 5G tetap menjadi salah satu pilihan yang paling menarik untuk kalian yang mencari HP serba bisa di kelas menengah. Jadi, apakah HP ini layak? Menurut saya, jika kalian mencari kombinasi antara layar bagus, kamera bagus, performa cukup kencang, dan baterai besar, maka jawabannya adalah iya. Mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, maka kemungkinan besar Kaiju di sekolah saya sudah datang lagi dan sedang berusaha mengambil alih sistem pendidikan nasional. Perkenalkan, saya Alif Akbar, dan sampai jumpa di video berikutnya.